Perkenalkan, nama saya Ita, seorang janda kembang yang berasal dari kota Medan. Disclaimer, cerita ini diangkat dari kisah nyata salah satu followers lama aku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Leni Marlina. Oke, jadi di video kali ini tuh sedikit agak berbeda ya bun. Nah, di video kali ini tuh aku akan mengangkat satu cerita dari salah satu followers aku atau salah satu teman aku yang berasal dari kota Medan. Sebut saja namanya Ita. Jadi si Ita ini menikah pada usia 19 tahun. Disclaimer sebelum ini aku mau bilang dulu kalau si Ita ini tuh statusnya sebelum menikah adalah janda kembang ya guys. By the way, si Ita ini kenal sama suaminya yang sekarang itu melalui telepon. Singkat cerita, mereka itu teleponan, kenalan, saling kenal kayak gitu. Akhirnya mereka ketemu. Setelah ketemu, mereka sering ngobrol dan intens banget gitu satu sama lain. Akhirnya setelah 5 bulan mereka kenalan, mereka memutuskan untuk menikah. Tapi setelah itu, mungkin ini tuh episode atau part yang paling menyedihkan dalam hidupnya si Ita. Dikarenakan ini adalah hal atau momen penting, hari penting bagi si Ita. Tapi sayangnya di situ tuh pas hari pernikahannya, gak ada satupun yang datang dari pihak laki-laki, maupun itu orang tua, saudara, atau keluarga yang lain. Pada hari pernikahan itu yang hadir cuman calon suaminya beserta temennya doang. Bayangin gimana rasanya, itu hari pernikahan kita, hari bahagia dalam hidup kita, tapi sudah dimulai dengan tidak enak ya bunda. Terutama orang tua dari pihak laki-lakinya ini tuh nggak bisa hadir atau tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya dengan si Ita ini. Ya mungkin di situ si Ita ini masih berpikir positif walaupun dalam hatinya sedih ya bunda. Siapa yang nggak sedih ya kan? Kalau seandainya kita mau nikah gitu, tiba-tiba orang tua dari pihak laki-laki nggak bisa hadir. Padahal kedua orang tuanya itu masih ada dan masih sehat walafiat. Oke, singkat cerita, setelah menikah 2 bulan, alhamdulillah akhirnya si Ita ini dikaruniai buah hati ya bunda, maksudnya positif hamil. Pastinya di situ si Ita dan suaminya itu benar-benar merasa senang banget. Tapi di satu sisi bun, ternyata ada satu kesedihan lagi, ada satu problem lagi dalam masalah rumah tangganya si Ita ini. Tiba-tiba ternyata suaminya itu ketahuan selingkuh sama mantan pacarnya. Jeng jeng, masya Allah, siapa di situ yang ngerasain sedih bun? Posisi lagi hamil, lagi mengandung, tiba-tiba dapat kabar atau ketahuan suaminya tadi tuh sedang selingkuh sama mantan pacarnya. Ya ampun, gak bisa bayangin banget ya bun. Bener-bener di luar nurul menurut aku ya. Tapi di sini tuh aku sedikit agak terharu karena aku ngerasain gitu betapa sakitnya mungkin ya seorang perempuan dihianati pada saat kondisinya itu lagi hamil. Padahal kalau kita lagi hamil tuh memang butuh diperhatikan, butuh dimanja, disayangi gitu ya bunda. Tapi sayangnya si Ita ini nasibnya agak berbeda gitu. Sampai-sampai si Ita ini sempat berpikir untuk mengakhiri atau menyudahi hidupnya. Hanya karena dia berpikir dengan cara begitu dia akan mengakhiri kesedihan dalam hidupnya gitu bunda. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian tersebut akhirnya suaminya minta maaf dan suaminya juga benar-benar berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Oh iya, satu lagi aku mau bilang juga, sebelumnya aku sempat bilang tadi kalau si Ita ini pernah menikah. Jadi si Ita ini sama suaminya yang pertama juga masalahnya atau problemnya yang menyebabkan mereka berpisah itu ya juga karena diselingkuhi atau suaminya juga selingkuh ya bunda. Nah, oke, balik lagi ke videonya, balik lagi ke topik awal. Setelah suaminya menyadari kesalahannya dan dia sudah minta maaf gitu, rumah tangganya tuh sudah mulai berangsur membaik. Tapi walaupun demikian itu juga Ita lakukan demi si buah hati yang ada di janinnya ya bun. Si Ita ini tidak mau egois hanya karena memikirkan dirinya sendiri. Nah lanjut, walaupun di sini tuh suaminya sudah minta maaf gitu ya kan, suaminya sudah berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Tapi kesedihan si Ita ini tuh tidak berhenti sampai di situ bunda, karena memang si Ita ini ternyata mengetahui bahwa orang tua dan saudara-saudara dari suaminya ini tuh nggak menyukainya bun, alias tidak suka sama si Ita ini. Ya mungkin karena statusnya yang janda itu tadi, mungkin ya kayak gitu ya. Ya nggak tahu kenapa ya, kayaknya sekarang tuh atau di mana-mana tuh janda tuh memang dianggap kayak agak gimana gitu ya, mungkin kalau menurut si Ita tadi ceritanya kayak gitu ya bun. Mungkin kenapa sih janda tuh dianggap kayak begitu banget gitu sama orang, apa salahnya gitu. Intinya orang tua dan keluarga suaminya ini tuh tidak menyukai anak bujangnya menikah dengan seorang janda yang mungkin menurut mereka kurang mampu atau jandanya ini miskin gitu atau apalah, nggak ngerti juga apa yang dalam pikiran mereka. Intinya saudara iparnya, mertuanya itu satu pun tidak ada yang mensupport dia menikah dengan anaknya. Bisa dibilang mereka itu tidak merestui pernikahan anaknya dengan si Ita ini. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ternyata orang tua dan saudara si suaminya ini sempat mengatakan sesuatu atau yang membuat
Ita ini benar-benar sakit hati. Bayangin aja bun, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya. Intinya kata-kata itulah ya yang menyakiti hati seorang wanita. Gimana dengernya? Pokoknya kalian sebagai seorang menantu juga pasti paham. Nah, pasti di sini kalian juga bingung kenapa si Ita ini tidak berani menjawab atau tidak berani membalas dan membela diri sendiri. Kenapa si Ita nggak mau ngelawan gitu? Tapi di sini ternyata Ita punya jawabannya sendiri. Karena si Ita jawab, kenapa aku harus ngelawan sama orang-orang yang kayak gitu? Berarti kita sama aja dong kayak sampah gitu mulutnya sama kayak mereka. Ngelawan mereka itu sama aja kayak kita ngerendahin diri kita, sama halnya seperti mereka gitu. Berarti mereka ini agak lain memang ya, memang agak-agak gitu, nggak suka sama si Ita memang dari awal. Dan saking nggak sukanya mereka sama si Ita ini, sampai-sampai pada saat mau melahirkan di rumah sakit, si Ita ini nggak ada yang jenguk satupun bun, termasuk keluarga suaminya nggak ada yang datang dan nggak ada yang nengokin si Ita melahirkan tadi. Sampai suatu hari juga anaknya itu menderita sakit atau sakit parah gitu, dibawa ke rumah sakit dan nggak ada juga yang jengukin. Gimana bayangin dong, ya ampun, kok bisa ya ada manusia kayak gitu. Padahal di situ posisinya si Ita selama hampir setahun pernikahan sudah berusaha mendekatkan diri sama mertua dan ipar-iparnya, tapi sayangnya pendekatan si Ita ini ditolak mentah-mentah sama mereka. Karena mungkin hati mereka itu belum terbuka untuk menerima dengan lapang dada si Ita ini tadi menikah dengan anaknya atau dengan saudaranya kayak gitu ya say. Bahkan seringkali keluarga si suami ini membanding-bandingkan anak si Ita ini dengan cucu-cucunya yang lain. Ya entah apa maksudnya, ya mungkin karena mereka tidak suka dari awal tadi. Ya tapi alhamdulillahnya berkat hinaan cacian dari mereka, si Ita masih bertahan sampai sekarang dan alhamdulillah ekonomi keluarganya juga perlahan membaik. Ita bisa bertahan sampai sekarang juga, masya Allah, alhamdulillah ya. Walaupun ya masih sampai sekarang, sampai detik ini juga keluarga suaminya masih tidak menyukainya, tapi setidaknya suaminya selalu berada di pihak dia ya bunda. Nah, jadi dari kisahnya ini bisa kita ambil kesimpulan, mau seberapa terombang-ambingnya kapal rumah tangga kalian, mau seberapa besar ujian rumah tangga kalian, jangan sampai nyerah. Yang penting, dan selagi suami kita berada di pihak kita, ya udah bertahan, sabar dan tawakal. Insya Allah suatu saat nanti pintu hati mertuanya atau ipar-iparnya menerima kehadiran kita ya kan. Amin.